Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, senang sekali saya bertemu kalian semua. Sudah sarapan semua? Charlinda sudah sarapan? Oke, ya. Baik, ini saya cek juga kehadirannya ya. Ada Venasia Yosita, Dia Amanda, Naisya Wanda, Bafira Celsia, Mira Pinky, sudah hadir, Vindi, ya, Nurul Aini, Mutiara Putri, Sabrina, Tasya Dewi, Sylvia Luanda, Lola Adelia, Wahyu Trinur, Saveria, dan Ezania. Baiklah, agar pelajaran kita hari ini berjalan lancar, kemudian apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat bagi kalian, khususnya juga nanti bagi orang-orang sekitar kalian, juga tentunya bagi masa depan kalian. Baiklah, pada pagi ini kita mulai dengan berdoa dulu. Saya minta Saveria Hanin untuk memimpin doa. Silakan. Untuk memulai pembelajaran kali ini, teman-teman, kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Saveria Hanin telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, ya. Tetap ya kalian meskipun kondisi sekarang mungkin pandemi ini kabarnya sudah turun, tingkat kita dari di Malang ya, dari zona hitam kemudian merah sekarang sudah turun lagi, tetapi saya harap kalian dapat menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan tetap ya, apalagi sebentar lagi kita akan bertemu nanti pada praktikum tatap muka. Jadi tolong dijaga betul kondisinya agar kita minggu depan bisa bertemu atau bertatap muka untuk praktikum di lab resep. Tentu akan kalian menyiapkan buku dan alat tulisnya, nanti kalau ada sesuatu yang kalian anggap penting silakan dicatat, atau kemarin kan sudah saya bagikan bahan ajarnya ya, boleh kalau sudah di print di orator di situ sebagai catatan kalian. Silakan dipersiapkan dan jangan lupa kalian menjaga K3, ingat kan ada K3LH itu, ada K3 juga. Keselamatan kerja, jadi jangan menggunakan headset, misalnya yang pakai headset, jangan menggunakan headset saat laptop atau HP dicas, oke? Dan jangan melakukan atau pengisian daya baterai saat tangan basah. Nah, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Oke. Ya. Hari ini kita belajar mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian untuk farmakologi dasar mengenai spesialit obat analgetik antipiretik. Ingat tentang spesialit obat. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita kan sudah mengupas ya, sudah membahas tentang spesialit obat. Masih ingat ya? Waktu itu ada obat apa, kemudian kita belajar mengidentifikasi ya, cara nama obatnya apa, kemudian nama kandungannya apa, kemudian nama pabriknya apa. Coba saya ingin bertanya pada Ezania. Ezania, apakah masih ingat pelajaran yang lalu, minggu lalu ya, tentang istilah spesialit obat ini? Baik Bu, masih ingat. Belajar tentang nama paten Bu, Oh iya. nama generik, nama pabrik. Ya betul. Bagus, masih ingat ya. Ini calon-calon farmasis masa depan di kelas 10A. Ini sekali lagi saya senang dengan semangat kalian ya. Jadi kalian bisa menganalisis spesialit obat analgetik antipiretik dengan baik tentunya ya. Kemudian yang kedua apa tujuannya?
kalian dapat memilih. Setelah menganalisis, kalian dapat memilihnya. Yang mana sih spesial analgetik antipiretik? Apakah benar ini untuk analgetik antipiretik atau bukan untuk hipertensi misalnya, atau bukan untuk asam urat misalnya. Nah, itu ya targetnya. Kemudian yang ketiga dapat menentukan penggunaan spesialit obat analgetik antipiretik sesuai SOP dengan tepat. Yang terakhir, kalian bisa membuat informasi tentang obat analgetik antipiretik melalui media clipping digital secara berkelompok. Nah, pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa itu? Belajar berbasis proyek. Jadi kalian akan membuat suatu hasil karya yaitu clipping digital. Nah, ini kompetensinya. Kenapa saya tuliskan di sini? Ini tujuannya untuk kalian siap-siap nanti kalau ada soal-soal, itu kisi-kisinya ini. Kisi-kisinya adalah IPK-nya. Berarti mampu menganalisis, memilih, menentukan, dan membuat. Nah, sekarang penilaiannya nanti apa? Ada pengetahuan. Ini saya nilai perorangan ya, bukan per kelompok. Per orangnya ada pretest. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian, kemarin kan sudah saya berikan materi ajar atau bahan ajarnya, sampai di mana pengetahuan kalian. Kemudian nanti ada post test. Setelah semua kelompok presentasi, nanti akan saya berikan post test. Nah, penilaian sikap, disiplin, kerja keras, tanggung jawab. Kemudian keterampilan. Oke. Nah, silakan sekarang mengerjakan pretest. Linknya ini saya kirim ke Google Class. Perlu saya ulangi di WA Group juga. Ya, saya akan kirimkan. Silakan waktunya 5 menit. Mengerjakan pretest tadi, ayo kita gali, kita tambah pengetahuan lagi ya, sebelum nanti ada pretest juga, ada post test juga. Nah, pernahkah kalian mengalami sakit kepala atau nyeri, sakit gigi, atau beberapa bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir panas atau demam? Ya. Sylvia Luanda pernah merasakan nyeri atau sakit gigi atau sakit kepala? Pernah, Bu. Oh, pernah. Kalau sakit seperti itu, terus apa yang kamu lakukan, Sylvia? Ke dokter. Oh, ke dokter, ya. Langsung. Oke. Nah, apakah sudah mengerti tentang analgetik antipiretik? Coba, ini saya tanya, Tasya. Ya, Tasya, apakah sudah mengerti obat analgetik antipiretik? Sudah, Bu. Oh iya, apa itu Tasya? Analgetik antipiretik. Kalau analgetik itu obat yang mengurangi atau menghilangkan rasa sakit tanpa menghilangkan kesadaran. Kalau antipiretik itu menurunkan suhu tubuh yang tinggi atau demam. Oh iya, bagus Tasya sudah membaca materi ini rupanya. Oke, ya. Yang lain juga sudah paham ya. Analgetik itu untuk nyeri. Antipiretik untuk menurunkan panas. Itu ya, bedanya. Kemarin pada materi matrikulasi kan juga sudah ya tentang istilah medis ya. Diingat-ingat ya. Jangan terbalik. Nah, coba Mira Pinky. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Mira Pinky, dari gambar yang saya tunjukkan ini, obat manakah yang menurut Mira Pinky 3 spesialit obat analgetik antipiretik? Proris, Sanmo, Mevino. Oke, ya. Bisa ya, sudah bisa menganalisis atau memilihnya. Baik. Nah, ini SOP-nya. Bagaimana untuk pengobatan sendiri? Jadi, bedakan untuk anak-anak dan orang dewasa. Kalau anak-anak biasanya minum sirup atau drop. Istilah drop itu tetesan. Kalau bahasa Latin itu ya, gute atau tetes. Itu drop untuk anak bayi, biasanya di bawah 2 tahun. Kalau anak-anak 2-5 tahun menggunakan sirup. Kalau seperti kalian ini menggunakan apa sebaiknya? Sirup atau tablet ya? Dia Amanda?
Tablet, Bu. Tablet. Oke ya. Membuat clipping digital. Berkelompok 3-4 orang. Nah, sumbernya sudah kalian cari, tentunya sudah hampir selesai ya, tinggal finishing saja, cukup ya. 10-15 menit atau 5 menit mungkin sudah selesai ya. Coba sekarang hasil clippingnya di-upload di Google Class. Kalau ada kendala boleh di WA ke saya. Nah, nanti sebentar lagi kalian siapkan untuk presentasi kelompok. Oke, setelah dipresentasikan nanti kan dibahas, baru boleh ada yang direvisi, diperbaiki, itu dikumpulkan terakhir nanti jam 17. Silakan sekarang finishing untuk persiapan diskusi atau presentasi kelompok. Silakan boleh diskusi. Kelompok 2, silakan presentasi dulu. Hari ini saya akan berpresentasi tentang hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 2 yang anggotanya Vindi Vinolia Ayu Hastari, Nurul Aini Izatul Hafizah, dan saya perwakilan Tasya Dewi Hapsari. Saya akan berpresentasi tentang spesialit obat analgesik dan antipiretik. Ada Proris dengan diproduksi oleh pabrik Paros Indonesia dengan nama generik Ibuprofen yang memiliki manfaat meredakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid, nyeri otot, atau artritis, dan menurunkan demam. Efek sampingnya reaksi alergi, mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri lambung, mulut, dan sakit kepala. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, ya silakan. Maksudnya pusat pengatur panas di hipotalamus itu gimana, Bu? Ya. Dari kelompok 11 bisa menanggapi? Berada di pusat otak. Ia bertugas mengatur suhu tubuh kita. Jika suhu tubuh kita naik, artinya hipotalamus sedang melakukan sesuatu. 11. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Sudah jelas ya? Iya. Ingin dengar Tasya. Bagaimana Tasya? Kesimpulan pelajaran hari ini. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini, kita bisa mengetahui cara mengidentifikasi spesialit obat analgetik dan antipiretik. Kita lihat dulu nama obatnya, zat yang berkhasiat, lalu kita cari indikasinya atau khasiatnya. Kemudian contoh-contoh obat analgesik antipiretik itu Sanmol, Cataflam, Bodex, Mecvinal, Moxelin, dan Consta. Oke, hari ini kalian sudah belajar tentang obat-obat analgetik antipiretik, ya, spesialit obat analgetik antipiretik. Selanjutnya saya akan mengirimkan post test di WA group. Ya, silakan dikerjakan. Baik, bisa diakhiri ya. Oke, post testnya kita akhiri dulu. Saya bagikan nanti, tapi setelah pelajaran ini selesai boleh diisi untuk refleksi. Jadi tanpa identitas kalian masukkan, kalian berikan saran atau masukan untuk saya dalam memberikan materi atau dalam menyampaikan materi pada hari ini ya. Pada link Google Form yang saya bagikan di grup WA DDK maupun di Google Classroom. Baik. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini. Saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Kita tutup pelajaran hari ini. Saya minta tolong kepada Venasia. Venasia bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, silakan ditutup berdoa. Kawan kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian, jaga protokol kesehatan, dan semangat pagi. Pagi. Luar biasa.